Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Micro Teaching bersama dosen pembimbing Ibu Husnul Khotimah MBD. Saya Zainal Taufik dari kelas A11 dengan NIM 22811300541, merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Cybersih Nurjati Cirebon. Untuk kali ini kita akan membahas masalah memahami tentang komponen pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk masalah yang akan kita bahas. Pertama adalah pengertian pembelajaran, yang kedua pengertian pendidikan, yang ketiga perbedaan pembelajaran dan pendidikan, yang keempat adalah komponen pembelajaran. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaktif yang berlangsung antara pengajar atau guru atau instruktur atau mentor dan peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu. Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan, di mana seseorang memperoleh pemahaman baru, mengembangkan kemampuan, serta memperbaiki atau memperkuat perilaku tertentu. Yang kedua adalah pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sistem atau proses yang terstruktur untuk mengembangkan potensi manusia secara keseluruhan, termasuk aspek intelektual, moral, emosional, sosial, dan budaya. Pendidikan mencakup pembelajaran yang berkelanjutan dan terstruktur, serta tidak terbatas pada ruang kelas formal, tetapi juga mencakup pengalaman-pengalaman di luar lingkungan sekolah, seperti di rumah, masyarakat, dan tempat kerja. Yang ketiga, perbedaan pembelajaran dan pendidikan. Pembelajaran. Dalam pembelajaran, fokusnya lebih kepada bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan atau keterampilan melalui berbagai metode seperti instruksi, latihan, observasi, atau eksperimen. Sedangkan pada pendidikan, tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, dan pembentukan nilai-nilai. Jika di pembelajaran bersifat lebih spesifik, berfokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang atau topik tertentu, maka di pendidikan bersifat lebih holistik dan jangka panjang, dirancang untuk membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang bersosial, berkarakter, dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah elemen-elemen yang membentuk proses belajar mengajar agar bisa berjalan secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan proses pendidikan berlangsung dengan baik, berstruktur, dan terukur. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Yang keempat, metode dan strategi pembelajaran. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini biasanya disusun dalam bentuk kompetensi atau hasil yang spesifik, terukur, dan jelas. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah isi atau konten yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Materi ini disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Metode dan strategi pembelajaran. Metode dan strategi pembelajaran adalah cara dan pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik
agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan tujuan pembelajaran tercapai. Perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Perlengkapan dan fasilitas pembelajaran adalah sarana yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas perlengkapan serta fasilitas pembelajaran sangat penting karena secara langsung mempengaruhi efektivitas dan kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan menganalisis pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami materi yang diberikan, serta mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Demikian tadi video singkat pembahasan tentang memahami komponen pembelajaran. Saya Yantar Taufik mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.